pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ilyasa Alaihissalam. Pertanyaan nomor 1, siapakah nama ayah Nabi Daud Alaihissalam? Jawaban, Isa. Untuk kelompok Ilyas, betul apa salah? Ya, bagus, teruskan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Ilyasa. Ya, silakan kembali ke mejanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Nah, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022, saya akan mempraktekkan mengajar di kelas 5, yaitu pelajaran 5 dengan tema Rasul Allah Idolaku, dengan subtema memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, di tugas PPG kali ini adalah untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama video praktek pengajaran di kelas 5. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sekolah setiap hari dengan keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran di pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Dan sekarang berdoa, silakan dipimpin, ya. Kania, silakan dipimpin berdoa.
anakku semuanya, hari ini siapa yang nggak masuk? Mawas. Hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bagus sekali ya. Nah, anakku semuanya diusahakan kalau tidak masuk, jadi SMS atau telepon bapak atau ibu guru. Ya, jangan sampai tidak ada keterangan sama sekali. Ya, paham ya? Nah, yang bajunya masih di luar silakan dimasukkan. Ya. Ini sudah siap menerima pelajaran? Ya. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali dengan kelas ini. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca dulu surah Al-Ma'un. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Niat berwudu. Nawaitul wudu'a li rabbil habasil aswari fardhalillahi ta'ala. Semuanya masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Kemarin kita sudah mempelajari tentang najis. Ya, tentang bersuci. Coba kemarin masih ingat najis itu ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Yang pertama. Bagus. Yang kedua. Bagus. Yang ketiga. Najis berat. Najis ringan seperti apa? Kecuali asi, bagus. Kemudian najis sedang apa saja? Ya, bagus. Kalau najis berat? Dijilat anjing atau babi. Nah, anakku semuanya, hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang kelima, ya, dengan judul Rasul Allah idolaku. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Daud. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menunjukkan keyakinan akan kebenaran kisah Nabi Daud dengan benar. Yang kedua membiasakan sikap berani sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Yang ketiga membedakan pengertian Nabi dan Rasul dengan benar. Yang keempat menguraikan nama-nama 25 Rasul dengan benar. Yang kelima menelaah dalil kebenaran kisah keteladanan Nabi Daud dengan benar. Yang keenam menganalisis kisah keteladanan Nabi Daud dengan benar. Yang ketujuh memecahkan hasil diskusi tentang kisah keteladanan Nabi Daud dengan benar. Dan yang terakhir merumuskan hikmah yang dapat diambil dari kisah keteladanan Nabi Daud dengan benar. Untuk pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang Rasul, ya, Nabi dan Rasul. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Daud. Nah, masih ingat anak-anakku semuanya jumlahnya Nabi itu ada berapa? Ada? Semuanya. Sekarang silakan kalian membentuk menjadi 4 kelompok. Ya, silakan semuanya membentuk menjadi 4 kelompok. Ya, silakan mejanya digeser.
Nah, sudah ini kelompoknya Nabi Daud alaihissalam. Ini kelompoknya Nabi Sulaiman. Ini kelompoknya Nabi Ilyas alaihissalam. Silakan diberdirikan ya. Kemudian ini kelompoknya Nabi Ilyas. Ya, silakan diberdirikan. Nah, sudah mengaku semuanya. Hari ini kita akan mengamati video terlebih dahulu, ya. Kita mengamati video terlebih dahulu. Kemudian setelah itu nanti kita menyanyikan nama-nama Nabi dan Rasul. Kemudian kalian nanti membuat 3 pertanyaan dan menjawab 3 pertanyaan dari kelompok yang lain. Setelah itu baru mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Ya, bisa dipahami ya? Bisa? Nah, kalau bisa, sekarang silakan lihat ke arah papan tulis. Bisa? Sekarang silakan lihat ke arah papan tulis. Nah, anakku semuanya, ada yang tahu ini gambar apa ini? Gambar apa? Zirah, bagus. Kalau ini? Mahkota, bagus. Ini? Apa? Ini orang sedang apa ini? Hah? Orang berdoa. Ini gambar apa ini? Siapa yang berperang? Hah? Ini siapa ini? Ini anak kecil ini ya. Nah, ini anak kecil melempar batu kepada orang besar, ya. Nah, gambar ini yang nanti kita akan mempelajari kisah Nabi Daud. Apa hubungannya, Pak? Ada hubungannya. Jadi ini adalah baju besi. Baju besi itu mungkin sekarang dibuat pakai pabrik. Dulu pas zaman Nabi Daud itu membuat baju besi dengan menggunakan tangan kosong. Itu hebatnya Nabi Daud. Kemudian mahkota, nanti Nabi Daud nanti akan menjadi seorang raja. Nah, kemudian ini orang sedang berdoa. Maksudnya Nabi Daud itu adalah orang yang ahli ibadah. Bahkan selama setahun itu dia puasa setengah tahun. Hari ini puasa, besok tidak. Puasa lagi, besok tidak lagi. Itu Nabi Daud. Luar biasa memang ibadahnya. Kemudian yang kecil ini adalah Nabi Daud ketika ikut berperang dengan raja namanya Raja Jalut. Raja Jalut ini raja yang sangat kejam sekali, tidak ada yang berani sama dia. Tapi Nabi Daud hebatnya luar biasa. Cuma ambil kerikil, kemudian dilemparkan kena tengah-tengahnya sini, kemudian langsung mati. Dilempar 3 kali baru mati. Padahal kerikil aja, ya. Nah, itu hebatnya Nabi Daud. Ya, nggak usah pakai pedang. Nah, sekarang silakan disimak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Abdillah. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 5, yaitu tentang Rasul Allah idolaku. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama pengertian Nabi dan Rasul, yang kedua dalil tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, yang keempat mukjizat Nabi Daud alaihissalam, dan yang kelima hikmah mempelajari kisah Nabi Daud alaihissalam. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan.
pekan ini. Mari kita jadikan Rasul Allah sebagai idola. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Nabi akan bersama dengan dalam surga nanti. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah ketahui dan kita beriman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang keempat. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menjadi Islam Apa jadinya aku tak bisa bertulis mengerti banyak hal. Terima kasihku Suara siapa itu? sayangku, cinta tanpamu apa jadinya aku tak bisa bertulis mengerti banyak hal. Terus-terusan meyakinkan Terima kasihku. karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Iya, benar juga. Sedang apa dia? Apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Batu-batu kecil ini berbicara kepadaku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh Jalut. Mana ada batu yang bisa bicara? pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Tadi kalian sudah menonton video ya. Nah, dari video tadi dapat kita gambarkan bahwa Nabi Daud itu adalah anak dari Yisha. Ya. Nah, kemudian Nabi Daud dari kecil itu sudah sangat pemberani ya. Jadi ketika masih remaja itu dia ikut perang untuk melawan siapa? Raja Jalut. Ya, bagus. Raja Jalut itu terkenal orang yang sangat kejam sekali ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, mungkin karena dapat ilham dari Allah, kemudian Nabi Daud ini disuruh untuk mengambil kerikil. Nah, kerikilnya itu kemudian dilemparkan kepada Raja Jalut, akhirnya Raja Jalut kemudian mati. Nah, itulah hebatnya Nabi Daud. Nah, anak-anakku semuanya, mungkin penjelasan tadi ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ayo, siapa yang tanya? Ya, kali sih, silakan. Perbedaannya Nabi dan Rasul? Oh iya, tadi sudah dijelaskan ya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, perbedaannya adalah kalau Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah, tapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul diberikan wahyu oleh Allah dan wajib disampaikan. Itu bedanya Nabi dan Rasul. Sekarang kita menyanyikan dulu nama-nama Nabi dan Rasul ya bersama-sama. Ayo 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Bagus, sekarang kelompoknya ini, ayo dibaca bersama. 1, 2, 3. Dalam Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman,
Bagus sekali. Sudah, sekarang kelompoknya Ilyas alaihissalam. Ayo, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ya, bagus. Aku semuanya. Habis ini kita akan membuat 3 pertanyaan. Ya, setelah itu nanti kalian menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Jangan, silakan dibuat 3 pertanyaan. Nah, silakan membuat 3 pertanyaan. Lihat itu paketnya di halaman 38 sampai halaman 40 ya. Di situ kamu cari materinya di situ ya, halaman 38 sampai 40 atau dari video yang sudah kalian tonton tadi ya, atau materi yang sudah Pak kasih tadi ya. Nah, sudah anakku semuanya? Sudah selesai Pak? Belum? Ada yang belum, ada yang sudah? Ada yang sudah selesai? Yang sudah mana? Kelompok mana yang sudah? Kelompok Sulaiman sudah? Ya, kalau sudah bawa sini. Nah, alhamdulillah seluruh kelompok sudah membuat 3 pertanyaan. Nah, sekarang setelah ini kalian menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Paham ya? Ya, sudah. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Nah, kalau sudah, taruh di situ saja ya. Nanti habis ini Pak panggil masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjaannya ya. Paham ya? Paham? Paham. Nah, sudah. Sekarang saya panggil masing-masing kelompok maju ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Masih semangat ya. Nah, sudah. Sekarang saya panggil untuk maju ke depan kelompok Daud dulu. Ya, kelompok Daud silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Daud alaihi wassalam, ketua panitia anggota Arab Musyahatin akan menjawab pertanyaan dari kelompok Sulaiman alaihi wassalam. Ketuanya Salim, anggota Feni, Ayat, Rashid, Ilham. 1. Sebutkan mukjizat Nabi Daud. Dapat menggunakan besi seperti lilin, dengan tangan kosong dapat membuat baju dari besi. Ya, dulu. Untuk kelompok sabar Sulaiman ya, kelompok Sulaiman. Kira-kira betul nggak jawabannya kelompok Daud tadi? Betul ya? Ya, bagus. Sekarang dilanjutkan. 2. Sebutkan 3 hikmah mempelajari kisah keteladanan Nabi Daud. 1. Memiliki keberanian yang besar. 2. Rendah hati dan ikhlas. 3. Meningkatkan ibadah. Kelompok Sulaiman betul apa salah? Betul ya, bagus. Teruskan. 3. Sebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Betul apa salah? Ya, bagus sekali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Daud. Ya, silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya, saya panggil kelompoknya Ilyasa. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Ilyasa alaihissalam, ketua kelompok agung, anggota Rani Dani Fitri Pawas. Kelompok yang membuat pertanyaan. Kelompok Ilyasa alaihissalam, ketua Kales, anggota Yayang Tina Fikri. Pertanyaan nomor 1. Siapakah nama ayah Nabi Daud alaihissalam? Jawaban: Isa. Nah, untuk kelompok Ilyas, betul apa salah? Betul. Ya, bagus, teruskan. 2. Siapakah nama raja kejam yang ditaklukkan Nabi Daud alaihissalam? Jawaban: Raja Jalut. Betul apa salah? Betul. Ya, bagus, teruskan. 3. Sebutkan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Jawaban: dapat menggunakan besi seperti lilin, dengan tangan kosong dapat membuat baju dari besi. Ya, betul apa salah? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Ilyasa. Ya, silakan kembali ke mejanya masing-masing. Nah, anakku semuanya, alhamdulillah tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerjaannya masing-masing, ya. Nah, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, untuk itu kita bisa mengambil kesimpulan. Coba ada yang tahu kesimpulannya pelajaran hari ini apa? Ya, kali sih silakan. Ya, bagus sekali. Berarti jumlah Nabi dan Rasul itu semuanya ada 124.000. Coba ada yang bisa kesimpulannya lagi apa hari ini? Bisa mengenali Rasulullah dan Nabi Allah. Ya, bagus sekali ya. Nah, untuk kesimpulan pelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, Nabi dan Rasul itu ada perbedaan. Ya, bedanya yang Rasul itu wajib disampaikan kepada umatnya, yang Nabi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kemudian jumlah Nabi dan Rasul itu ada 124.000. Kemudian jumlah Rasul ada 314.
Kemudian jumlah nabi dan rasul yang diketahui itu ada 25. Apa saja? Sebutkan. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ya, alhamdulillah ya. Nah sudah, dari sini siapa tahu ada yang bertanya, silakan. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, silakan. Pak, kenapa Nabi Daud bisa melawan Raja Jalut menggunakan batu kerikil? Lebih kecil ya, bagus sekali ya. Mengapa Nabi Daud itu dia kan masih kecil, kok bisa mengalahkan Raja Jalut yang besarnya luar biasa? Nah itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Sama dengan Raja Namrud. Raja Namrud itu mengaku sebagai seorang Tuhan, harus disembah. Tidak ada yang berani dengan Raja Namrud. Ternyata Raja Namrud itu matinya cuma kemasukan nyamuk di dalam hidungnya. Nyamuk masuk ke dalam hidung, setelah itu lari ke otak, akhirnya Raja Namrud sakit, setelah itu mati. Ternyata Tuhan bisa dikalahkan oleh nyamuk. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh sombong seperti Nabi Daud ya, itu tidak pernah sombong. Nah, sekarang karena sudah selesai pelajarannya hari ini, sekarang silakan dikerjakan ya. Jangan lupa diisi namanya, kemudian sama kelasnya ya. Ya, jangan menyontek ya, biasakan berperilaku jujur ya, jangan sampai menyontek. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Ya, sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, silakan maju ke depan, dikumpulkan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Nah, anakku semuanya, alhamdulillah kalian tadi sudah mengerjakan tugas ya. Nah, pelajaran juga sudah selesai. Nah, jangan lupa kalian semuanya ikut meneladani Nabi Daud, yaitu berani, pemaaf, kemudian rendah hati, tidak sombong. Walaupun jadi raja, tapi Nabi Daud tidak pernah sombong. Kemudian ahli ibadah, itu salah satu adalah teladan Nabi Daud. Untuk pelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu adalah anaknya Nabi. Sudah selesai. Oleh karena itu sekarang kita tutup bersama-sama pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Untuk doanya silakan dipimpin Mas Fikri. Mas Fikri silakan dipimpin berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.